Terima kasih, Selamat Dad. sore, Kak. Oke, Selamat sore, Kak. Vanessa, sudah mulai ya. Oke, Ya, Kak. Esther mau pilih ya, siapa mau berdoa? Silakan Esther. Thank you. Oh, Pak Sudarto. Oke. Pak Sudarto berdoa ya. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Bapa kami di sorga, kembali kami datang kepada Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Sore di Amerika, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini yang boleh berkumpul kembali untuk berbakti kepada Tuhan. Mohon hikmat dan petunjuk dari sorga, sehingga segala sesuatu yang kami pelajari bermanfaat dan boleh kami bagikan juga kepada orang lain, supaya berkat ini boleh kami nikmati bersama-sama dan kami boleh selamatkan untuk segala pengetahuan yang kami dapat daripada Tuhan melalui hamba-Mu Pak Randy Tauran. Sehingga Tuhan memberikan hikmat juga kepada Pak Randy yang akan membawakan firman supaya semuanya berasal daripada Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Engkau mendengar seluruh doa kami, karena kami mau panjatkan doa ini dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih Pak Sudarto. Sudarto. Oke, mantap. Oke, jadi kita mau mulai. Akan ada 2 bagian seperti kemarin ya. Jadi bagian pertama kalian akan bahas dulu di ruangan masing-masing. Mana dia? Oke. Jadi yang akan bawakan hari ini, oke. Ups. Oh. Oke, yang akan bawakan hari ini adalah Ibu Lika, Tante Marcia, Ibu Suisa, Ibu Olsya, Ibu Rian, dengan Rudy, oke? Apakah semua bisa dengar di ruangan masing-masing mereka? Hai. Oke, mantap. Oke, jadi saya kenal orangnya. Oke. Jadi isi dulu gini, thank you. Oke, jadi teman-teman semua, kita harus menjadi saluran berkat ya. Jadi nggak bisa kita hanya kalau kita menerima sesuatu, terus kita hanya menjadi lautan mati. Karena dari semua alam semesta yang Tuhan ciptakan, bahkan Bapa sendiri dia punya pola, kalau dia punya sesuatu, dia mau kasih untuk kesenangan orang. Itu dia. Jadi, sebagaimana kita menerima firman Tuhan ini dengan penuh sukacita, adalah suatu berkat juga buat kita, kalau kita bisa share apa yang kita membuat kita sukacita itu kepada orang lain. Saudara-saudara semua setuju nggak itu? Setuju, Gaidi. Setuju. Dan ini share-nya bukan sesuatu hal-hal yang sementara loh. Ini share sesuatu yang bisa membawa orang kepada kehidupan kekal. Bukankah itu sukacita yang paling mantap daripada memberikan hal-hal yang lain? Mungkin kategori kebanggaan manusia yang di masa lalu kita itu, kita akan senang kalau kita bisa share. Oh, bisa kasih duit, bisa kasih mobil, bisa kasih rumah, bisa kasih apapun lah yang berbentuk materi. Tetapi sebenarnya yang paling mantap adalah kita share firman Tuhan. Itu yang paling mantapnya lah. Karena kalau mau kasih uang dan semuanya hal-hal yang berbau materi, belum tentu itu bisa menghasilkan keselamatan buat orang kan. Bisa jadi orang itu lupa Tuhan. Enggak. Tetapi kalau kita kasih firman Tuhan, itu adalah satu-satunya cara bagaimana orang itu bisa diselamatkan.
Itu saudara-saudara. Bagaimana yang lain impresinya? Boleh share juga? Mau share? Ada yang mau share? Nah, kita coba ke ayat ini Oh, ya. sudah Kita, ya? Oh, ya, oke. kita coba baca ayat ini. Ayat Kisah 3 X3. ayat 1 sampai 9. Sampai 10 lah. Kisah 3 ayat 1 sampai 10. Jadi siapa mau baca? Oke, yang mau baca adalah kita minta kesediaan dari Kak Adel. Kisah 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat 1 sampai 9. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Dan emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jadi, kalau Petrus memberikan mereka perak dan emas, kira-kira God dimuliakan enggak? Enggak. Tidak. Enggak. Enggak. Artinya, untuk God dimuliakan, jangan pikir saya harus kaya dulu. Bagaimana Tante Marja? Betul sekali, Randy. Orang yang nggak ada apa-apa memiliki segala-galanya kalau dia memiliki firman Tuhan. Bagaimana? Betul. Bisa? Iya. Amin. Hey, gitu kan Gedi? Iya, Dedi, indeed itu. Oke, jadi kalian akan ke ruangan masing-masing dan di ruangan boleh ditanya ya. Kalau nggak setuju, kalau kurang jelas, tanya. Jangan didiamin terus. Karena tujuannya adalah untuk bertukar pikiran berdasarkan firman Tuhan. Jadi kalau nggak ngerti, tanya. Apa gunanya di situ kalau nggak ngerti lalu dengar-dengar terus kan? Sama sekali nggak ada gunanya. Jadi bikinlah yang kita kemarin di ruangan Pak Sularto itu dibikin hidup. Stanley situ kan kalau salah kemarin dibikin hidup, benar nggak Stan? Iya Kak, bareng-bareng sama Pak Sudarto juga. Ya, bikin itu, bikin supaya mantap sekali ya. Sehingga waktu yang singkat ini kayaknya terlalu singkat kalau kalian buatnya hidup gitu. Jadi jangan cuma ini lalu diam semua diam. Oke, udah habis ada pertanyaan. Aduh, jangan nggak mantap itu. Bikin sedemikian rupa kayak kalau kalian buka restoran lah, restoran yang semua makanannya bisa dimakan di Taman Eden lah itu maksudnya.
Kalau kalian buka restoran, bukankah kita mau bikin restoran itu menarik, makanannya menarik, taplak meja, semuanya menarik, kan? Dan makanannya pun menarik, betul kan? Ini firman Tuhan, lebih mantap firman Tuhan. Bukankah harus dihidangkan dengan sangat menarik, bukan cuma asal dihidangkan saja. Anyway, oke. Jadi selamat belajar, guys. Selamat pagi, saudara-saudaraku. Selamat pagi, Oma dan Ya, semuanya. Oh, Oma ya di sini ya, yang present. iya. Jadi kita akan belajar pada pagi ini The Power of God unto Salvation bagian ke-14. Jadi kita masih bicara ini mengenai benda penerang di langit, dan kita khusus mau bahas pada pagi ini adalah benda penerang matahari. Kita boleh baca Kejadian 1 ayat 16. Boleh ada yang siapa yang udah dapat? Saudara-saudara boleh tolong baca. Kejadian 1 ayat 16. Aku baca ya, Oma. Kejadian Boleh. 1 ayat 16. Dan Tuhan membuat 2 terang yang besar. Yang lebih besar itu untuk mengendalikan siang, dan yang lebih kecil itu, terang yang lebih kecil untuk mengendalikan malam, dan dia membuat bintang-bintang juga. Jadi, makasih Lydia. Jadi kita lihat di sini, Tuhan menciptakan 2 penerang yang besar, yaitu matahari untuk siang dan bulan untuk malam, dan juga bintang-bintang. Tetapi yang lebih besar adalah apa kita mau bahas pagi ini adalah matahari. Jadi kita lihat juga di Mazmur 84 ayat 11. Boleh tolong bacakan? Siapa yang sudah dapat baca? Mazmur 84 ayat 11. Saya baca, Tante. Boleh. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup, tidak bercela. Wow. Jadi dibilang Tuhan itu adalah matahari. Tetapi matahari itu kita tahu, saudara-saudara, bukanlah Tuhan, atau iya kan? Karena ajaran panteisme itu Tuhan ada di ciptaan-ciptaan. Tapi kalau kita belajar, itu matahari bukan Tuhan. Benar, saudara-saudaraku? Di mana kita lihat di pelajaran ini bahwa matahari itu hanya melambangkan atau mengilustrasikan. Jadi ada sesuatu dari matahari yang kita harus mengerti. Kalau kita mengerti ya. Jadi kita lihat bahwa bumi ini dia apa? Menerima terangnya atau hangatnya dari matahari bumi ini. Jadi kalau tidak ada matahari, kita lihat aja contoh ya. Karena dibilang bumi ini dia hidup karena apa? Ada matahari. Matahari yang membuat bumi ini dia hangat, dan segala kehidupan di dunia ini karena apa? Ada kehidupan karena apa? Matahari atau sinar matahari ini apa? Memberi kehidupan kepada seluruh apa? Ciptaan Tuhan. Dan kita lihat bahwa kehidupan itu adalah terang. Jadi sebagaimana kita lihat ya, saudara-saudara,
terang dari matahari ini, kita menerima kehidupan dari Bapa. Adalah sumber kehidupan itu yang melampangkan atau mengilustrasikan matahari itu. Kita lihat aja ya saudara-saudara, tanaman kalau kita taruh di tempat yang gelap, tidak ada sinar matahari, ya lama-lama tanaman itu akan mati. Jadi kita lihat tanaman yang di tempat gelap itu tidak pernah kena matahari, tanaman itu akan mati. Jadi sebagaimana tanaman itu tidak menerima matahari atau sinar matahari, itu akan mati. Begitu juga kita manusia. Kalau kita di dalam kegelapan, dan selalu berdosa, Tuhan punya terang. Dan kita lihat terang itu akan memberikan kehidupan kepada manusia, di mana sebagaimana matahari itu memberi terang dan kehidupan bagi tanaman-tanaman itu, tentu saja manusia tidak bisa hidup dalam kegelapan terus, tetapi Tuhan memberikan terangnya. Kita boleh baca di Wahyu 21 ayat 23. Tapi apakah saudara-saudara mengerti sampai di sini? Kalau tidak mengerti, boleh kasih tahu. Mengerti saudara-saudara sampai di sini? Iya, Ma. Makasih. Ya. Ya, mau komentar sedikit boleh toh? Boleh. Jadi lebih hidup katanya tadi. Iya, jadi, iya, betul. Tadi Oma bahas itu yang di Mazmur 8 ayat 11 kan. Kan di situ kan dibilang God itu is a son kan, jelas banget kan di ayat itu bilang kan. Oh iya. Jadi ingat nggak dulu kita pernah baca kan, kita pernah belajar yang awal-awal vis itu yang kutipan E.T. Jones. Ingat nggak orang kan waktu di kutipan itu dibilang mereka kan sembah hari Minggu itu karena salah satunya ada ayat ini gitu. Jadi ini tuh kayak menopang, kayak menguatkan mereka lah bahwa punya penyembahan oleh Tuhan. Ingat nggak itu dulu kan? Ya, betul. Ingat. Jadi memang ayat ini harus bisa dijelaskan kan, karena ini bisa dipakai untuk menguatkan bahwa boleh kok sembah matahari, buktinya God itu sun gitu. Iya. Betul. Jadi memang kita perlu bisa jelasin nih ayat ini kan, here a little bahwa bukan God itu bukan sun, tapi kayak tadi Oma bilang itu hanya mengilustrasikan sun. Ilustrasikan, melambangkan. Iya, karena kalau kita nggak bisa jawab, jelas banget kok ditulis sun di sini kan. Iya, betul. Itu. Dan yang kedua ini yang aku dapat tadi. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Tadi kan Oma bilang kalau misalnya tanaman enggak kena matahari kan, lama-lama dia mati kan. Iya. Nah, dan memang kan tanaman itu kan beda-beda kan. Ada yang suka matahari dan ada yang enggak terlalu. Semua perlu, tapi kalau Om perlu beda. Baca ayat, Om kan udah catat tuh ayat. Kita aja baca. Om minta biar Om nggak usah keluar masuk. Kayaknya masuk suara antinan. Lanjut Lydia. Ya, jadi itu maksudnya kalau aku perhatikan ya, tanaman-tanaman itu kan ada yang suka matahari, ada yang nggak terlalu suka gitu. Jadi betul. Kalau misalnya aku taruh ada misalnya hanging flower yang bunga yang gantung-gantung itu, misalnya aku taruh di matahari yang agak terik gitu, warnanya jadi jelek gitu. Dia punya hijau tadinya. Halo. Boleh tanya ayatnya tadi? Tanya ayat. Mazmur 8 ayat 11. Makasih. Ya. Karin.
Nah, jadi misalnya aku ambil ini hijau bagus gitu, terus taruh di tempat yang mataharinya terik gitu, pas beberapa hari, loh kok dia jadi kayak kuning-kuningan, terus jadi kayak warnanya pokoknya nggak sedap lah dilihat gitu kan. Oh, jadi kita jadi mengerti, ini dia kurang suka banyak matahari gitu kan. Terus ada yang kalau ditaruh di matahari, dia jadi bagus sekali, jadi mekar dan pokoknya warnanya jadi bagus. Jadi memang matahari itu apa ya, memberikan warna kan pada tanaman dan jadi bikin lebih hidup gitu ketika kita lihat kan. Jadi dari situ maksudnya belajar juga dari hal-hal kecil itu bahwa luar biasa maksudnya ini matahari yang kita ini yang menyalurkan apa kebutuhan lah. Dan di zaman itu Oma. Ya, makasih Lydia. Ada yang lain lagi mau ditambahkan? Kalau enggak, kita akan lanjut ya. Jadi kita lihat di sini. Bagaimana kita lihat terangnya Tuhan itu pun memberikan kehidupan bagi manusia. Bagaimana itu matahari itu memberi terang dan kehidupan bagi tanaman-tanaman. Ya, tentu saja ya, saudara-saudara, manusia juga tidak bisa hidup dalam kegelapan dan Tuhan memberikan terang. Dan kita boleh baca Wahyu 21 ayat 23. Boleh tolong bacain. Wahyu 21 ayat 23. Ya. Dan kota itu tidak membutuhkan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Sudah? Jadi kita lihat jelas ya, di mana ada satu kota yang tidak membutuhkan matahari. Dan kita tahu inilah kota di mana Bapa berdiam. Tapi dibilang di luar dari kota itu ada bulan, ada matahari, dan ada bintang-bintang. Tapi kota ini tidak ada apa katanya? Tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang-bintang. Karena kita tahu sendiri saudara-saudara bahwa kota ini yang menerangi kota ini adalah sumber terang atau Bapa sendiri yang menjadi sumber terang. Jadi bukan main kita baru ya bayang-bayangkan, bukan main itu kota di mana Bapa sendiri yang meneranginya ya. Jadi kita lihat juga bagaimana kemuliaan Bapa ini di mana anak Bapa atau anak domba itu yang menjadi apa? Sumber terangnya dari Bapa juga. Karena kita tahu kan bahwa Bapa memberikan apa ini cuma apa ya ayat tambahan di mana Yohanes 5 ayat 26 di mana Bapa mempunyai kehidupan sendiri dan anak juga mempunyai kehidupan sendiri dan Bapanya yang memberikan kehidupan itu kepada apa? Kepada anaknya. Jadi kita lihat bagaimana kota itu tidak membutuhkan matahari karena saudara-saudara Bapa sendiri itu yang menjadi sumber daripada terang. Dan Bapa ini kan mempunyai anak dan anaklah yang menjadi apa? Sumber terang juga. Jadi bagaimana kita lihat tanaman itu dia bertumbuh, buktinya karena apa? Karena matahari. Begitu juga kita manusia, kita bisa bertumbuh. Bukan maksudnya apa ya kayak tanaman, tapi kita ini setelah kita menerima terang firman Tuhan dari hari ke hari, di mana dibilang kita bukan semakin besar apa ya, tetapi iman kita manusia itu punya iman, di mana dibilang orang Kristen itu dia bisa kerdil kalau apa? Kalau dia tidak bertumbuh. Sama dengan tanaman tuh, saudara-saudara, kalau tidak terima terang matahari, hangatnya matahari, tidak ada pertumbuhan.
sama Lydia bilang tadi, ada yang tanaman suka banyak terang, di mana membentuk tuh warna-warni yang luar biasa. Tapi ada ya apa, kita juga tanam bunga-bunga yang sederhana ya. Kita sudah pelajari. Oh ini enggak bisa dia langsung menguning. Jadi apa? Kita taruh di tempat yang tidak terlalu kena matahari. Tapi yang tanaman suka matahari, aku taruh di mana sinar matahari dia terima banyak. Jadi kita lihat di sini, orang Kristen juga begitu. Kalau kita kerdil terus, tanaman aja saudara-saudara ya, kalau kita lihat dia kerdil, dia tidak ada pertumbuhan yang apa, aduh sedih. Tetapi kalau kita lihat, aduh dari hari ke hari kita lihat, aduh terima kasih. Aduh dia sudah keluar lagi tunas. Aduh senang banget. Bagaimana kita orang Kristen itu melambangkan juga itu tanaman-tanaman ini. Jadi dengan kita belajar, kita diisi selalu dengan firman Tuhan. Ini yang membuat saudara-saudara aku impress ya dalam. Aduh Tuhan, aku udah terima banyak. Aku enggak bisa kalau masa cuma 15 menit. Dan tidak bisa bawakan itu apa terang yang kita sudah dapat. Tuhan tolong, aku menangis. Dan ternyata memang luar biasa Tuhan itu. Kita siapkan, kita bilang Tuhan bantu aku sudah kehilangan kalau kita tidak ikut Bible study pagi dan DBS. Bantu aku Tuhan. Ini pelajaran itu yang menjadi latar belakang aku pilih pelajaran ini karena itu yang memberi impress bagi saya untuk harus membagikan apa yang sudah dapat selama ini. Aduh, limpah sekali itu pelajaran untuk kita dapat dan puji Tuhan ya. Ada pertanyaan dari Sondre itu. Puji Tuhan. Ya, dan ini yang membawa impress. Ya, halo saudara-saudara. Binatang itu kan Ada masuk angkat ke tangan. hutan atau masuk ke tempat-tempat yang jauh dari manusia. Saudara. Boleh. Saudara. Ya. Gimana? Oh, maksudnya matahari itu tanaman kan Linda, ada yang mau mataharinya banyak, ya toh yang membuat warna-warna tanaman itu kayak bunga. Dia apa? Dia ngejreng begitu dan dia lebih nyata. Tapi ada tanaman yang tidak terlalu dan suka maksudnya enggak perlu banyak sinar matahari. Jadi taruh di tempat yang agak apa? Kayak di depan rumah kita kan di CL, kita taruh di apa? Jadi dia grow, dia bertumbuh luar biasa. Jadi maksudnya saya di sini banyak ada ya kayak Lydia terangkan tadi, Linda, ada yang perlu banyak sinar matahari itu tanaman, ada yang enggak terlalu dan maksudnya enggak boleh terlalu apa di Gini, Oma. kena matahari. Ini Oma, Gimana? tadi kan hubungan kan tadi dihubungkan dengan matahari itu kan memberi kehidupan kan tadi. Ya kan? Iya. Nah, jadi maksudnya Iya. tanaman itu ketika kena matahari itu jadi lebih, maksudnya dia sudah hidup tapi lebih hidup lagi warna-warnanya gitu. Ketika kena matahari Betul. berdasarkan kebutuhan gitu. Iya betul. Iya, berdasarkan kebutuhan. Betul. Gimana, Lin? Iya. Iya, Pak, betul kan? Karena kalau saya kan betul. 12 sedikit sesuai kemampuan, Pak. Iya. terlalu terik juga lah, Yuma. Betul. Betul itu, Lin. Iya, makasih Linda. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain yang kurang mengerti, boleh tanya saudara-saudara supaya dibilang tadi kan kita harus buat hidup. Ini kita punya
punya MW ini. Karena kalau cuma kita yang bicara apa, iya kan? Oleh yang belum bersuara. Kalau belum ada, aku mau satu lagi ya. Halo. Kalau yang mau ini silakan. Oke. Ada Uncle Sutardi. Coba silakan Uncle. Tante. Pak Sutardi. Ya, kita justru mau tanya ini Tante. Bukan tanya ini ya, karena kan tadi Tante Marcia kan bahas mengenai apa namanya, mengenai matahari kan. Tapi kenapa ayat ini Tante pilih? Kenapa ayat ini Tante pilih? Kok malah nggak ada matahari gitu Tan? Itu makanya aku tadi ini mau kemana ini ya? Yang mana? Gitu. Yang ayat 23 yang ini mana? Kan, yang Wahyu 21-23 inilah. Itu loh Tante, makanya aku tadi agak apa gimana ya jembatannya atau ininya gitu loh Tante, supaya ini kan dan kota tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Itu Tante, makanya waktu kita baca kok ini kayaknya berlawanan gitu. Padahal nggak ada yang berlawanan kan gitu kan Tante. Apa ininya gimana? Ini masih perlu matahari. Sudah? Halo? Ya? Sudah, Oma. Ini cuma menerangkan ada kota yang tidak membutuhkan matahari karena kota itu tempat kediaman Bapa. Dia adalah sumber terang, sumber terang. Yang menerangi kota itu adalah apa kan? Bapa sendiri. Jadi memang ini kayak kontradiksi, tapi itu kalau kita pelajari di hari Sabat punya pelajaran kan ini ada ayatnya Pak Sutardi. Jadi cuma menerangkan bagaimana ada kota yang tidak membutuhkan matahari karena kota itu yang tempat berdiam Bapa yang sumber terang itu. Gimana Pak Sutardi? Oke. Aku boleh tambahkan Kak? Boleh. Boleh. Tadi kan yang Oma ingat kan yang Mazmur 84 ayat 11 kan dan Uncle Sutardi. Betul. Tuhan kan dibilang adalah kan God adalah sun. Tapi kan dijelaskan lagi kan bahwa enggak, ini sebenarnya kalau misalnya kita mengerti tentang, jadi ada sesuatu, ingat tadi yang Oma bilang dari matahari, ya kan? Yang kalau kita mengerti, kita mengerti tentang Tuhan kan? Nah, dan waktu kita lihat di ayat 23 ini dibilang bahwa matahari itu kan nggak perlu karena sudah digantikan dengan Bapa punya glory yang menerangi. Nah, jadi ini matahari ini disamakan dengan Bapa punya glory gitu. Jadi tanpa matahari, glory Bapa lah yang menyinari gitu. Jadi ketika kita lihat matahari itu tuh sama dengan Bapa punya glory yang menerangi. Itu sih kalau yang aku lihat koneksi dari atas ya Oma. Iya. Gimana Pak Sutardi? Dapat? Oke. Bisa. Iya, makasih banyak. Ada lagi? Ya. Gimana Pak Sutardi? Sudah. Thank you. Ya. Puji Tuhan ya. Ada lagi yang lain? Tanya saudara-saudara. Karena kita tidak mengerti, kita tidak dapat berkat. Ya toh. Tante Marin mengerti? Selamat pagi Tante Marin. Mengerti, Tante Marin. Gimana entak bertanya? Boleh. Nentak bertanya. Mak Marin kalau enggak mau tanya kasih komentar ya Mak Marin kan banyak pengalaman. Apa yang Tante Marin dapat? Kalau kita memang matahari itu sangat penting toh. Ya. Matahari itu sangat penting. Kalau enggak ada matahari semuanya apa? Jadi enggak enak. Juga manusia enggak enak kalau enggak ada matahari. Jadi kalau banyak hujan kan, aduh kesiksa ini banyak hujan. Jadi gelap. Matahari itu gelap. Jadi matahari itu sangat penting. Ini sangat penting. Begitu dengan tanaman, sangat penting kalau ada tanaman. Kita bertanya, aduh, yang enggak ada matahari ini enggak bagus dari pertumbuhan. Jadi matahari itu sangat penting buat kita. Jadi kalau bicara lagi tadi yang di mana memang orang belum alami ya karena masih di dunia. Tapi kalau orang ke surga,
Kalau orang ke surga itu di sana apa? Tidak ada lagi apa? Matahari, bulan dan bintang. Karena Bapa itu adalah sumber. Jadi orang belajar ini untuk kemana? Ke surga. Jadi kalau di sana tidak ada yang orang mau apa lagi? Orang mau dapat lihat tuh gelap, sudah ada. Itulah orang punya kerinduan untuk ke surga. Jadi orang mulia itu kemuliaan lebih mulia dari dunia ini, karena dunia ini kan berdosa, banyak penderitaan. Tapi kalau orang di surga, di sana ada kesenangan yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih teman-teman. Makasih. Pinkan, selamat pagi. Gimana? Apa yang didapat pagi ini? Terang. Halo. Halo. Ya. Kedengeran? Iya, kedengaran, Pinkan. Iya, Tante Marce. Ya. Iya, senang dengar keterangan barusan. Tambah bikin kita mengerti dan lebih semangat lagi untuk banyak mendengar dan belajar. Puji Tuhan ya, Pinkan. Ini ditempa. Bagaimana kita mau kasih makan itu dunia. Kita harus belajar dan bayangkan kita akan diuji oleh orang-orang yang luar biasa, bukan yang asal-asal yang akan menguji kita. Dan kita sekarang dilatih yang, aduh Tuhan bantulah aku walaupun di usia senja begini, bantu kita. Tapi Tuhan memang luar biasa, saudara-saudara. Tuhan akan tolong. Jangan kita mengandalkan kita punya kemampuan. Tanpa Tuhan tidak bisa. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Jadi kita udah nggak ada lagi, kita lanjut, saudara-saudara. Jadi kita lihat bagaimana Halo, orang Ma. Halo. Angkat tangan. Iya, tadi saya habis baterai kan. Saya mau tanya itu hubungannya perbandingan matahari itu kan dibilang ini sumber terang tadi. Nah, matahari dibutuhkan setiap oleh hampir semua makhluk hidup termasuk tanaman. Nah, bagaimana menghubungkan tanaman yang kurang suka matahari dengan kehidupan manusia itu? Apakah maksudnya tanaman yang tidak suka matahari itu mau dipersamakan dengan orang-orang yang nggak menyukai firman Tuhan? Atau bagaimana? Saya kurang paham di sini. Mohon dijelaskan. Boleh ada yang bisa bantu Pak Gun? Tadi apa sih Lydia sudah bawakan, tapi boleh diulang Lydia? Jadi kan gini kan, ini kan ilustrasi memang. Jadi memang kita nggak bisa memang benar-benar kayak samakan persis detail-detailnya kan, Uncle Gun. Karena kan ini secara hal natural di dalam tanaman, bukan berarti, maksudnya bahasanya kurang suka itu bukan sebenarnya kalau diganti itu kayak tanaman yang membutuhkan sedikit lah kalau mau bilang. Tapi bukan berarti kalau di spiritualnya kita bilang bahwa ada yang cuma karena kan sedikit demi sedikit kan Yohanes 16:12 bilang kan. Jadi memang kita nggak bisa kayak memang 100% sama kan, karena ini hal natural dan spiritual tuh Uncle Gun. Jadi kita bilang bahwa artinya kalau ada tanaman yang kurang suka matahari, ada orang juga. Betul. Walaupun kenyataannya memang ada yang kurang suka firman Tuhan kan. Tapi maksudnya betul. Ya itu dia. Aku pengertianku gitu, seperti apakah ini karena memang kenyataannya di luaran ini kan
dari total jumlah manusia di bumi yang benar-benar suka firman Tuhan itu kan bilangannya sedikit. Selebihnya adalah pengakuan dan malah lebih banyak contohnya yang ateis, tidak mengakui keberadaan Tuhan. Nah, tadi aku pikirnya apakah ini jenis tanaman yang tidak suka matahari itu tadi. Makanya aku minta dijelaskan kalau memang itu cuma ilustrasi, oke, aku paham. Karena kalau memang manusia itu ngerti profession, pasti manusia akan melawan kodratnya kan. Kodrat manusia kan tidak suka yang benar. Iya kan, Oma? Karena apa? Betul. Hukum Tuhan itu spiritual, sementara daging kita ini selalu menentang yang spiritual. Nah, itu sebabnya. Tapi karena kita itu ngerti, loh, saya dikasih hidup ini bukan untuk melayani daging saya. Saya dikasih hidup Tuhan untuk tahu kehendak Tuhan dan mengikuti petunjuk Tuhan walaupun itu sakit terhadap daging. Nah, itu loh tadi. Nah, jadi itu saja yang mau aku clearkan. Oke, terima kasih Lydia. Terima kasih Oma. Terima kasih. Ya. Ya, silakan. Ada yang mau tadi mau bicara dulu. Thank you. Oh, thank you. Ini Oma, aku karena lagi bahas matahari ya maksudnya. Coba ya kita reason sama-sama lah ya, Oma ya, dan yang lain. Ini, kalau kita lihat ya di tempat-tempat, memang kita kalau yang tinggal di gunung airnya jernih gitu kan. Tapi tapi apakah di semua tempat kita bisa jamin airnya jernih dan bersih? Enggak kan? No, enggak. Cuman di tempat-tempat tertentu saja kan. Jadi apakah sudah tercemar kan air-air kan sebagian besar, apalagi kalau hidup di kota kan, kalau aku lihat tempat punya sungai itu kan sudah tercemar kan. Dan kita punya udara pun, apakah di udara mereka maksudnya segala macam lah yang setan kan melalui agen-agennya buat sehingga kita punya udara itu jadi tercemar, betul nggak Oma? Iya, betul. Dan kita punya makanan, betul nggak? Maksudnya semua yang dekat lah, yang supply kita punya kehidupan, mereka sudah buat sedemikian rupa sehingga semua itu sudah contaminated, sudah tercemar, ya kan? Betul. Tapi kalau kita reason, satu-satunya yang enggak tercemar itu adalah matahari. Sinar matahari itu adalah satu-satunya sumber energi kita yang tidak dikontaminasi. Mereka nggak bisa kontaminasi matahari, Oma. Oma pernah lihat matahari tercemar nggak? Oma pernah dengar nggak? Oh, ini matahari sudah tercemar, sinar matahari. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Tapi kalau misalnya dengar, ini air sudah tercemar, sering nggak? Sering. Udara sudah tercemar, sering nggak? Iya. Makanan sudah tercemar, sering banget. Tapi pernah nggak dengar? Oh, ini matahari sudah tercemar? Nggak pernah. Jadi kalau kita lihat di 8 Laws of Health itu, ini sunlight nggak bisa dikontaminasi. Bayangkan. Dia karena dia langsung. Ingat kan kita belajar di FIST, ini benda-benda langit ini nggak bisa disentuh manusia. Jadi gimana mereka mau bikin itu tercemar sehingga kita nggak dapat apa yang perlu kita dapat, bayangkan. Boleh saya tambahkan sedikit? Tapi ini cerita sedikit aja yang dari tentang matahari yang disembah oleh dunia. Ya. Kenapa saya bilang oleh dunia? Waktu saya Tante Pinkan kerja, turut saya punya kerja di Sun Valley, itu namanya aja sudah Sun Valley. Jadi itu tempat penyembahan matahari.
Kenapa saya bilang itu penyembahan matahari? Sebab setiap simbol-simbol yang ada di sana atau lambang-lambang menunjukkan itu matahari diutamakan, disembah lah kayak begitu. Jadi kalau ada di sana tempat pertunjukan selalu di depannya itu atau di atas bangunannya itu ada gambar matahari atau yang sudah dibuat dari tembaga-tembaga yang sangat menyala begitu. Kadang-kadang warnanya seperti emas dibuat. Semua menunjukkan matahari. Waktu pertama saya datang di sana, saya nggak tahu kalau itu lambang-lambang yang mereka sembah. Yang mereka sebut juga Illuminati begitu. Terus waktu saya belajar dulu dengan ini Randy, ditunjukinlah lambang-lambang itu, matahari termasuk. Lalu saya ingat-ingat ya, saya bilang, oh kok di sana ada lambang-lambang begini juga. Oh berarti itu tempat orang-orang menyembah itu benda-benda itu, termasuk yang mereka pikir itu matahari yang memberi mereka kehidupan, karena setiap lembaga-lembaga yang ada di sana semua lambangnya itu matahari. Saya jadi bertanya-tanya, tapi saya juga takut karena belum mengerti ya, jadi saya hanya lihat-lihat begitu. Jadi saya lihat, oh dalam hati aja gitu. Rupanya ini yang mereka, setelah saya belajar present truth 7 tahun yang lalu, ya Leli, lebih mungkin ya, saya waktu 10 tahun yang lalu, I think, udah lama sekali waktu itu pertama-tama, lalu nggak bisa lagi ngikutin. Nah itulah masalah saya. Tapi kali ini bisa nyambung lagi gitu. Jadi maaf kalau saya tuh nggak ngerti, kadang-kadang nggak tahu gitu. Jadi saya diam aja. Maaf gitu. Jadi tapi saat ini setelah Leli, aduh gembleng saya, panggil saya rasa menangis gitu. Karena cukup lama tidak tersambung gitu. Jadi lama setelah itulah saya lihat kasih oleh Randy dan Leli berdua menerima saya lagi di sini untuk lebih banyak waktu belajar, karena kemana-mana saya pergi hati saya seperti hampa, tidak melihat lagi bagaimana Tuhan sangat mencintai kita. Tapi setelah saya dituntun ke sini, aduh, semuanya glory dan kemuliaan Tuhan itu seperti menyinari lagi seperti matahari yang asli, yang daripada Tuhan, bukan yang palsu yang saya lihat di Sun Valley di mana saya bekerja di sana dulu. Karena orang berdatangan di seluruh dunia. Saya lihat sendiri orang pembesar-pembesar, orang-orang ternama, orang-orang yang famous semua di sana. Saya lihat, bahkan rumah-rumah ya, mereka taruh lambang-lambang itu matahari yang seharga 20 miliar ke atas. Nah itulah orang-orang yang ada di sana, orang yang sangat kaya raya, yang dalam penyembahan mereka itu menyembah berhala. Jadi saya lihat alangkah indahnya umat Tuhan yang tidak ada apa-apa yang boleh dikata
sangat miskin, tapi itu sinar matahari yang asli itu yang kita dapat, itulah yang menyegarkan kita. Setiap pagi kami dalam seminggu ini, saya walaupun kedinginan harus dipaksa lari pagi. Walaupun kaki sudah kedinginan, kepala kedinginan semuanya. Setelah matahari timbul dari sebelah sana, saya lihat itu matahari, tatap itu matahari. Disitulah saya merasakan tubuh saya udah connect lagi. Yang tadinya rasanya gelap dan mau mati. Sekarang saya terima lagi kehidupan Tuhan yang menolong saya langsung. Jadi disinilah sumber, saya bilang sama Leli dan Randy, terima kasih kamu orang kita Tuhan pakai. Selain saya bukan mau memuji, tapi kamu dua lah yang boleh saya sebut hero untuk saya. Nah, itulah mereka suka kita sama-sama bergabung lagi. Maaf ya kalau saya sangat emosi saat ini, nggak bisa saya kendalikan, tapi itulah pernyataan saya. Saya mau dengan Tuhan sampai Tuhan datang, matahari yang akan kita lihat di sebelah utara nanti, yang hidup, yang membawa kita selamanya, kita akan pandang matahari yang hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri di sorga. Sebagaimana Tante Oma tadi katakan di Wahyu 21 ayat 23. Ya, terima kasih. Makasih banyak, Pinggan, luar biasa. Terima kasih Bu, menguatkan. Iya. Thank you Pinggan. Terima kasih. Sama-sama. Puji Tuhan ya. Ada lagi yang mau tambahkan? Silakan. Kalau enggak kita akan teruskan. Ya belum apa-apa, pelajaran baru mulai ya. Ya lanjut Oma. Ya kita lanjut ya. Jadi kita lihat bagaimana kehidupan itu sumbernya adalah apa? Matahari. Jadi kita juga orang Kristen ya. Kalau kita sudah terima banyak dan kita tidak bertumbuh, dan ada di sini ilustrasi bagaimana itu tanamannya dibiarkan aja, dibiarkan dia bertumbuh, dia semakin besar, di mana kayak tumbuhan yang sudah tua ya, maksudnya dia sudah besar, dan di sini kita baru dapat ya dibuat sebagai apa? Itu tanaman yang sudah bertumbuh lama besar, dibilang dia akan menjadi sumber, itu batu bara itu ya, dia akan menjadi sumber energi. Wow, kita bilang luar biasa. Baru aku mengerti di mana itu tanaman yang apa dijadikan apa batu bara yang menjadi apa sumber energi apa aja. Dan kita lihat orang Kristen itu ya, saudara-saudara, dengan kita belajar, kita selalu dikuatkan, kita selalu diisi firman Tuhan. Bayangkan, bangun pagi sudah firman Tuhan. Jam-jam yang orang cari duit, kita lagi belajar, dikuatkan lagi. Karena kita mau menghadapi masa yang sukar di depan. Bagaimana persiapan kita untuk dapat menghadapinya, karena tidak bisa diinspirasikan oleh pena Nyonya White. Begitu dahsyatnya. Dan kita ini digembleng. Bagaimana firman Tuhan yang kita sudah dapat, bagaimana kita bisa share itu dengan orang lain. Karena kita mau kasih makan orang di dunia yang sudah siap untuk terima, di mana banyak masa-masa pergumulan ya, banyak bencana, banyak orang sangat membutuhkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang kita simpan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, itu boleh membawa
pertumbuhan iman kita. Semakin kita dikuatkan. Kalau lalu kita dengar, aduh masa sukar, ketakutan. Tapi sekarang karena kita sudah digembleng selalu bagaimana firman Tuhan itu membuat iman kita, kita tidak perlu takut. Yang penting kita ini sudah murni, kita punya hati. Kita sudah isi hanya firman Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah hidup kita. Maka kita tidak perlu takut. Ya, contohnya saudara-saudara, di tengah dunia sekarang banyak orang ketakutan, tetapi kita lagi menikmati. Itu apa? Itu firman Tuhan, tidak ada ketakutan. Kita enjoy dengan firman Tuhan. Wow, luar biasa sekali, di mana hampir seluruh dunia ini diliputi dengan ketakutan. Jadi kita lihat bagaimana orang Kristen itu banyak belajar dan banyak terang yang dia sudah. Nggak mungkin kalau kita kerdil terus kan, karena kita sudah banyak diterangi. Aduh, kita impress untuk kita. Aduh Tuhan, enggak. Aku harus dobrak ini. Kita harus bagikan apa yang kita sudah dapat. Masa sudah bertahun-tahun belajar, enggak ada yang mau dibagikan kepada saudara-saudara kita. Dan ini latihan untuk kita juga. Kemarin Rini bilang, bukan main. Kalau kita tidak mau dilatih, bagaimana kita mau kasih makan orang-orang di dunia ini? Ya enggak bisa lah. Dan di sini kelompok kecil ini kita lagi digembleng untuk dapat memberi makan orang-orang di dunia nanti. Dan aduh, puji Tuhan, ini luar biasa. Dan kita bilang, Tuhan bantu aku. Aku nothing. Aku enggak ada apa-apa Tuhan. Hanya aku andalkan Tuhan yang akan pakai lidah atau mulut saya untuk bawakan ini pekabaran. Bantu aku Tuhan. Aduh, saudara-saudara, tadi baru apa kita udah keringat dingin. Aduh, pasti kita yang akan ditunjuk salah satu. Dan dari tadi malam pasti aku akan ditunjuk. Dan benar saudara-saudaraku, bagaimana itu bekerja di hati Randy. Oh, si A sana harus, si B. Aduh, saudaraku, sok ingin saudaraku, tapi mesti didobrak. Ini keringat dingin ini malu ini harus didobrak untuk kita bisa dari semua. Betul. Kan dari tidak tahu menjadi tahu. Bagaimana kita mau maju kalau kita tidak pernah kita tidak pernah mau coba. Jadi saudara-saudara, bukan main. Tuhan itu luar biasa. Dan akhirnya kita bilang, aduh cuma mau siapkan 15 menit. Ini kita udah berapa lama? Tapi kayaknya apa ini pelajaran baru di awal-awal. Tapi puji Tuhan ya. Jadi bagaimana kita lihat, kalau kita sudah belajar, sudah banyak kita simpan firman Tuhan, itu membuat iman kita dapat melewati masa-masa yang sukar nanti di depan. Karena kita sudah simpan, bikin persiapan bagaimana kita menyimpan firman Tuhan di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, dan apa yang kita simpan, kita tidak perlu takut apa yang kita akan bawakan. Tetapi roh Tuhan yang akan menuntun kita. Oh, ini ada Sonder, angkat tangan. Silakan. Amen. Sonder. Amin. Okay. Terima kasih teman-teman. Hari Sabat. Iya, Kak. Ya. Ya, boleh. Nggak ada kalau gitu dong, Kak. Oh, iya. Tidak. Zamannya Yosua. Waktu Hizkia.
Iya. Iya. Oh. Ya. Mundur. Mundur. 10 10 tahun. langkah. 10. Bottomless. Iya. Oh. Kota Loh, Bapak. kok kontras? Kok kontras? Anu kok. Iya. Oh. Iya. Ya justru itu. Iya. Itu tadi yang Wahyu 11. Iya. Bearer. Ya. Menggelapi. Udah. Iya. Iya. Iya ya. Ya. Iya. Ya. Betul. Iya. Ya. Tuhan. Iya. Thank you Kakak. Thank you Oma. Ya. Oh, udah menarik. Gimana? Apakah seperti biasa belum selesai atau untuk saat ini selesai? Belum. Nah, Selesaikan. main ya. Tapi terima kasih ya yang sudah bawakan, walaupun nggak bisa lama-lama di setiap ruangan. Tapi saya sangat menghargainya. Maksudnya kalian usaha bagikan. Jadi bagikan dengan kalian punya cinta terhadap firman Tuhan lah. Berdasarkan itu nggak bisa salah ya. Si kuncinya gini, saya bisa salah bilang ya. Tapi waktu saya bagikan jujur, penuh dengan kasih, saya bisa benar bilangnya, tapi penuh dengan ambisi. Yang mana kalian mau? Aduh. Yang pertama Jadi jangan takut salah kalau kalian jujur, dan kalau diperbaiki berdasarkan firman Tuhan siap. Daripada benar tapi motifnya nggak mantap kan? Itu. Jadi jangan takut. Yang penting jujur, oke? Iya, Karena kalau orang kalau orang buat ceritanya dan ditanya lalu dia bela diri, dia sembunyi, akhirnya masuk lumpur sendiri, kan? Tapi kalau orang jujur mulus, nggak ada lumpurnya, nggak akan masuk lumpur, nggak akan bingung, nggak akan terkecoh dia kalau dia jujur. Oke, begitu kan, Marja? Iya, betul. Iya, Randy. Makasih banyak. Mantap. Tante Marca matahari kayaknya ya.
Mantap itu. Itu yang impress kita, Randy, kita mesti bagikan. Karena pelajaran ini pelajaran yang membuat, aduh Tuhan, udah terima banyak, masa 15 menit nggak bisa? Enggak Tuhan, aku menangis sama Tuhan. Tapi Tuhan itu dahsyat. Saudara-saudara maju, luar biasa. Puji Tuhan, Randy. Sangat mantap, sangat mantap. Lumayan Tante Marce. Tante Marce itu, saya kenal Tante Marce sebagai orang yang nggak dikenal sebagai kehabisan kata-kata lah kalau ngomong. Jadi sebenarnya nggak ada persoalan Tante Marce, betul? Betul. Betul. Tante Marce-nya bukan orang diam-diam lalu nggak pernah komentar, betul nggak? Betul. Kurang mau rem Leka. Betul. Tapi mesti diatur, Randy. Ngerti. Ya, ngerti semua itu. Oke. Saya pengen sekali yang kemarin ya kalau bahas-bahas kalau ada sesuatu yang perlu dibahas. Tapi saya mau bereskan dulu sesuatu ya. Ada satu hal yang saya mau bereskan itu maksudnya di bagian saya. Nah, kalian sudah lihat kan video baru? Nah, kita akan bikin banyak seperti itu kan. Jadi yang berapa 17 menit yang kali? in the midst ya Kak. In the midst. Ya, Belum deh, aku belum nonton. Oke, itu belum. Kemarin pagi. Iya, yang terakhir di tengah-tengah itu. Itu kemarin pagi punya morning worship kita di sini. Kemarin kalau nggak salah. No, kemarin dulu. Sorry, kemarin dulu. Kemarin dulu, hari Minggu pagi punya morning worship kita di sini berempat dengan Bingkan dan nanti Leni ya. Lalu morning worship bagikan itu lalu saya pengen bagikan juga untuk semua. Nah, jadi begitulah. Jadi dan banyak saya ada 2 video sedang jalan lalu mau bikin ketiga lagi. Jadi saya akan banyak cetak terus ya kalau bisa 3 kalau bisa seminggu mantap. Aduh kalau bisa 3 mantap ya. Jadi apakah semua kalau saya chat ke Telegram tadi bilang tolong jangan terlambat, apakah semua dapat nggak atau semua bisa lihat Telegram nggak? Bisa. Bisa. Iya. Jadi saya kalau bilang itu sangat serius ya. Saya bilang itu sangat serius. Walaupun saya rasa kasihan banget dengan kalian di luar situ, kan? Dan rasa kasihan itu harus dibantah dengan disiplin, okay? Dengan disiplin. Jadi tolong diperhatikan. Saya nggak usah umumkan lagi ya. Saya nggak usah umumkan lagi. Tolong jangan masuk terlambat ya. Tolong jangan masuk terlambat. Karena tadi ada yang terlambat dan walaupun saya tunggu sedikit, saya kasih masuk sebelum 1 jam karena mungkin dia nggak lihat kali tapi semua udah tahu ya, sudah tahu. Jadi tolong jangan dibiasakan terlambat kan. Tadi terlambat karena ada PRR. Caranya masuk aja. Caranya masuk dulu, caranya masuk baru RR. Jangan RR dulu, oke? Jadi dia punya rencana dipermantap, oke? Iya, terima kasih. Jadi kayak gini ya, kereta api udah mau datang. Di dalam kereta api ada kamar kecil. Dan waktu kereta api udah datang, saya mau ke RR dulu. Bagaimana kalau masuk dulu baru ke RR? Bagaimana? Bisa gitu? Kayaknya itu masuk akal ya, itu masuk akal. Yaman. Bagi yang nggak siap untuk ketinggalan masuk akal, tapi yang untuk siap untuk ketinggalan ya lain cerita, betul? Bisa gitu? Semua kita merencanakan. Kita yang manage kita punya kehidupan. Saya yang tentukan saya punya kehidupan. Dan karena saya yang tentukan kehidupan saya, tentukanlah saya mau masuk dulu sebelum RR. Jangan RR dulu baru mudah-mudahan masih kebuka pintu kan. Apalagi udah menit terakhir, lalu mau ke RR. Masuk aja dulu baru ke RR. Gitu deh. Anyway, jadi besok jangan heran ya kalau terlambat lalu nggak masuk 1 jam kemudian, jangan heran. Hari ini saya pikir mungkin nggak tahu kali, tapi karena kita benar-benar kan itu. Anyway, jadi itulah yang mau dibilang. Halo saudara Randy.
Ya, Ibu Olsa. Nah, kalau di ini kan morning worship, tapi kalau di DBS kan kita harus tembus kuis atau ada awan dulu baru bisa masuk. Iya. Betul. Makanya saya buat kuis pagi hari itu enggak setengah mati mau jawabnya sehingga kalian terlambat masuk gara-gara kuis, kan? Jadi makanya saya buat sedemikian rupa sehingga nggak ada sukarnya untuk jawab kuis di pagi sehingga kalian nggak akan terlambat. Iya, betul. Atau Terus sukar ada jawabnya tadi? Salah-salah terus ya atau enggak? Tidak. Sebabnya. Coba gini, saya mau coba kalau masuk nggak berpartisipasi, salah. Saya mau masuk lalu ini salah. Aduh, ya oke bagikanlah. Benar. Masa gitu? Masa betul? Enggak lah. Iya. Okay. Aku mau tanya, Saudara Randy. Jadi kalau misalnya ini kan berarti kita harus siap tiap hari ya. Jangan-jangan enggak. Kalau sudah siap artinya nggak akan dapat lagi kecuali Ibu Li kata gitu ya. Nggak akan dapat lagi sampai semua sudah dapat bagiannya, oke? Oh iya. Makasih. Kecuali kalau Ibu Olsa dengan tegas menuntut bahwa saya mau besok lagi, saya nggak bisa tolak. Oke. Terima kasih ya, Saudara Randy. Oke, mantap. Halo, mantap, Kak. oke. Ya, Esther, silakan. Ini mau tadi kan kita diskusi di grup sama Saudara Rudi kan mengenai zaman Nuh. Nah, waktu mereka di Batra itu, mereka sudah di Batra seminggu sebelum mereka sudah di Batra itu sudah tutup pintu di seminggu sebelum itu kan sudah ditutup sama malaikat pintunya. Nah, itu aplikasinya tapi belum hujan gitu ya. Aplikasinya ke kita bagaimana, Kak? Tadi kita belum, boleh nggak kita tahu juga sedikit gitu ya untuk aplikasi sekarang ini gitu. Oke, bagus. Oke. Jadi kita tahu bahwa kalau kita lihat dia punya line up online ya, kalau kita lihat dia punya line up online, kita bandingkan garis mereka dan garis kita, mereka punya Nuh. Jadi kan dia dibilang sebagaimana zaman Nuh, demikian juga zaman kedatangan Tuhan Yesus. Iya. Jadi Nuh itu sama dengan Tuhan Yesus. Dan Nuh punya pekabaran adalah banjir. Okay. Nuh punya pekabaran banjir, pekabaran kita Tuhan Yesus datang. Jadi itu? Iya. Karena waktu Tuhan Yesus datang, kita pindah dari bumi tua ini, kita pindah dari bumi ini ke kerajaan surga. Jadi dari suatu yang tua ke yang baru. Okay. Jadi kita pindah dari bumi ini ke kerajaan surga. Ada perpindahan. Dan waktu zaman Nuh, air bah itu ialah pindah dari dunia lama ke dunia baru setelah air. Okay. Jadi paralelnya ialah air bah itu atau banjir itu sama dengan kedatangan Tuhan Yesus. Artinya sebelum air bah sama dengan sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kan? Jadi kita tahu pintu sudah ketutup sebelum Tuhan Yesus datang. Pintu pun sudah ketutup sebelum air bah. Boleh gitu? Iya betul. Ya tadi kita masih di sini. Iya masih belum pasti gitu. Tapi sudah pasti kan sekarang? Iya. Terima kasih, Kak. Terima kasih Pak Rudi. Mantap. Mantap, Saudara Rudi. Terima kasih. Oke. Jadi setiap pagi kalau bisa saya mau buat pelajaran, mudah-mudahan dalam 2 hari sudah keluar videonya. Yang kemarin punya mungkin nanti malam udah keluar. Nah, gini. Jadi Dedi kalau pagi itu jam masuknya itu 5.15 itu ya, Dad, paling 5.15 ya. sudah start ya. Ya, sudah. Dan saya anjurkan jangan tunggu detik-detik terakhir. Karena kalau kalian tunggu detik terakhir tiba-tiba perlu RRR ya tahulah kira-kira hasilnya, betul? Oke.
gitu lah ya. Untuk Ibu Rasmi. WIB itu 4.15 ya Kak, waktu Iya. Indonesia Barat. Ya, Iya. itu sudah mulai. Itu bukan baru masuk, itu sudah mulai. Iya baru iya sudah mulai gitu. Supaya Iya. karena nanti kira 5.15 tuh sama dengan di itu di Jawa Iya. gitu atau WIB. Iya. Betul. Oke. Ibu Rasmi. Yang mau saya tanyakan Kak itu mengenai tutup pintu tadi. Apakah tutup pintu masing-masing orang itu sama apa enggak Kak? Beda. Beda ya Kak. Beda. Jadi dari mana kita tahu kalau tutup pintu di kita itu gitu loh Kak? Kita nggak tahu. Nggak tahu juga. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Setan pun nggak tahu kapan tutup pintunya. Tapi orang lain bisa lihat ciri-ciri khasnya, walaupun dia nggak bisa ambil kesimpulan bahwa sudah tutup pintu. Tambah lama tambah jahat, tambah lama tambah olok-olok firman Tuhan, tambah lama tambah nggak menghargai Tuhan lagi. Itu ciri-ciri khasnya. Saya nggak bisa bilang itu artinya tutup pintu. Oh berarti ketika kita lihat ejekan-ejekan itu merupakan salah satu pertanda gitulah ya Kak? Itu adalah ciri khas dari orang yang sedang menuju tutup pintu, atau bisa saja sudah, tapi mudah-mudahan sedang menuju sehingga masih ada kesempatan untuk bertobat. Oh iya Kak. Ya. Adakah ayat yang bisa kita kasih itu Kak? Karena kebetulan pernah itu di diskusi kami. Lalu saya memang, aduh, di mana ini tertulis gitu Kak? Karena aku tahu memang kalau masing-masing orang beda tutup pintunya, tapi nggak tahu apa ayatnya di mana Kak. Oke, kalau setiap orang itu nggak ada yang bilang setiap orang masih ada, tapi nggak ada ayat lah. Itu harus dikasih pelajarannya. Mungkin Gedi tolong catat Gedi. Mungkin saya bisa bikin pelajaran pendek itu, oke? Coba catat dulu, oke? Oke. Tentang tutup pintu ya, Ded ya. Orang berbeda. Lalu tulis pertanyaan Ibu Rasmi, oke? Supaya ada konteks. Siap. Oke. Makasih Gitu ya. Kak. Oke, mantap Ibu Rasmi. Ya, oke. Nah, Pak Sudarto juga ada tanya tadi, lalu Pak Sudarto punya pertanyaan itu luas ya, bicara tentang malaikat pertama, kedua, ketiganya. Jadi pekabaran Pak Sudarto saya tambah aja ya, pekabaran malaikat pertama udah masuk di Taman Eden. Okay. Di Kejadian 3:15 itu pekabaran malaikat pertama sudah ada. Okay. Anyway. Oke, mari saya mau kasih waktu yang sisa. Semoga saya bisa buat ini dalam setengah jam. Di dua setengah halaman deh, mantap. Oke. Dan inilah seri pelajaran yang kalau setiap 3 halaman bisa berapa kali lah. Jadi ada seri ini, seri pertamanya. Pagi ini, kan? Tapi saya nggak kasih tunjuk ayat-ayatnya, karena saya akan masukin ayat-ayatnya sendiri dalam video. Yang dibutuhkan saya punya suara aja untuk direkam ya. Kebetulan ya kalian dengar juga lah. Kalau masih ada waktu nanti kita bisa bahas apa yang kalian dengar. Tapi nanti dalam video akan keluar dan ayat-ayatnya lengkap untuk kalian lihat, oke? Oke, artinya apa gini? Artinya kalian di mute. I hear you again. Bukan I see you again. Ya, betul. Oke. Mana dia? Oke. Oke, sebentar ya. Oke, rekam loh.
Oke. Oke, kita akan mulai. Kita punya pelajaran dan inilah bagian pertama daripada seri pelajaran yang berjudul The Knowledge of God atau pengetahuan tentang God. Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku dibinasakan karena tidak memiliki pengetahuan itu. Karena pengetahuan itu, umatku sudah tolak. Kalau bicara tentang umatku ini, kita ingat ayat di Wahyu 18 ayat 4, di mana dikatakan umatku dipanggil keluar dari Babylon, kan? Kita bisa lihat kalau umat Tuhan di Babylon, tentu saja mereka nggak ada pengetahuan ini. Karena Babylon dibinasakan. Artinya orang-orang yang akan dibinasakan, yang tolak pengetahuan ini, adalah orang-orang yang di Babylon, karena umat Tuhan dibinasakan karena tidak berpengetahuan, sementara Babylon dibinasakan. Artinya untuk memiliki pengetahuan ini, umat Tuhan harus keluar dari Babylon, sehingga mereka bisa mengetahui pengetahuan atau memiliki pengetahuan ini. Jadi pertanyaannya, apa pengetahuannya? Pengetahuan tentang apa yang tidak dimiliki oleh umat Tuhan? Di ayat 1 dikatakan, pengetahuan ini ialah pengetahuan mengenai God. Artinya umat Tuhan tidak memiliki pengetahuan tentang God atau mereka tidak kenal God. Dan pengetahuan tentang God itu, kenal akan God itu sudah ditolak. Sesuai dengan ayat 6. Di 1 Korintus 8 ayat 6 dan selanjutnya dikatakan, kepada kami Rasul Paulus bilang, ada satu God. Cuma satu God. Dan satu God itu adalah Bapa. Dan ada satu Yesus Kristus. Jadi ada satu God, Bapa, ada satu Yesus Kristus, anak Bapa. Di ayat 7 dikatakan, namun enggak semua orang tahu akan hal ini. Termasuk yang dibilang umat Tuhan. Artinya ada yang menamakan dirinya atau mengaku sebagai umat Tuhan, tapi mereka nggak tahu atau nggak memiliki pengetahuan bahwa cuma ada satu God dan satu itu adalah Bapa dan ada satu anak Bapa yaitu Yesus Kristus. Banyak orang nggak tahu, banyak orang tidak memiliki pengetahuan ini, dan oleh sebab itulah kenapa yang dibilang umat Tuhan itu akan dibinasakan. Di Maleakhi 2 ayat 10 dikatakan, kita semua memiliki satu Bapa. Bukankah satu God yang menciptakan kita? Kan? Jadi Alkitab sangat jelas bahwa God itu cuma satu, yaitu Bapa. Kan? God itu Bapa. Anak itu anak God, anak Bapa. Jadi pengetahuan bahwa hanya ada satu God, yaitu Bapa, dan satu Yesus Kristus telah ditolak oleh my people yang mengaku umat Tuhan. Dan oleh sebab itu, kalau mereka kedapatan dalam ketidakpengetahuan ini di hari penghakiman, mereka akan dinyatakan hilang dan itu sebabnya mereka akan dibinasakan. Jadi, apa pentingnya dari sudut pandangan keselamatan untuk saya memiliki pengetahuan bahwa cuma ada satu God? Well, kita ke buku Markus 12 ayat 28 dikatakan, ada seseorang yang datang kepada Tuhan Yesus dan dia tanyakan kepada Tuhan Yesus, apa daripada 10 hukum yang terpenting atau the greatest atau yang terunggul atau yang the first?
Apa daripada 10 hukum yang terpenting? Oke. Di ayat 29, Tuhan Yesus jawab, yang terpenting atau yang the first daripada semua hukum Tuhan ialah Tuhan itu cuma ada satu. God itu cuma satu. Artinya, kalau yang paling penting daripada 10 hukum ialah untuk mengetahui bahwa hanya ada satu God, orang-orang yang dibinasakan artinya melanggar hukum kalau dari pengetahuan tentang satu God saja sudah salah. Tuh. Di Markus 12 ayat 32 dikatakan, orang ini yang menanyakan kepada Tuhan Yesus bilang, baiklah guru, yang engkau bilang itu adalah benar. Memang cuma ada satu God, dan tiada lain selain Dia, bukan mereka. Jadi yang tanya pun bilang itu benar, cuma ada satu, dan satu itu Dia. Dia nggak bilang satu itu dua, dia nggak bilang satu itu tiga, dia nggak bilang satu itu mereka, dia bilang satu itu Dia, satu. Jadi benar-benar cuma satu. Lalu apa jawaban Tuhan Yesus? Dengan dia punya tanggapan, kamu nggak jauh dari kerajaan Bapa. Artinya benar. Belajar terus. Kamu benar. Dan setelah itu nggak ada yang mau tanya dia lagi. Nah, mari kita lihat mengenai 10 hukum ini, di mana sebelum saya memelihara 10 hukum, saya harus tahu bahwa cuma ada satu God. Kita baca di Review and Herald, Mei 6, 1875, dikatakan, karena umat Tuhan yang keluar dari Mesir tetap melanggar 10 hukum, 10 hukum ini diulang kembali di Sinai. Dan Kristus memberikan kepada Musa prinsip-prinsip keagamaan yang akan menuntun mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang Kristus berikan kepada Musa, artinya ini miliknya Kristus, bukan miliknya Musa. Prinsip-prinsip yang Kristus berikan kepada Musa, ini namanya statutes. Yang diberikan untuk mereka atau diberikan agar mereka tidak melanggar 10 hukum. Artinya, ini statutes penting sekali karena statutes ini menolong umat Tuhan tidak melanggar 10 hukum. Dan statutes ini yang Kristus berikan kepada Musa bukan bayang-bayang yang dipakukan ke kayu salib waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Statutes ini berlaku selama-lamanya. Artinya, dia bobotnya sama dengan 10 hukum, malahan statutes ini menjelaskan 10 hukum. 10 hukum itu cuma 10 prinsip, tapi waktu diuraikan oleh statutes. Artinya statutes ini adalah bagian daripada 10 hukum, malahan lebih lengkap penguraian 10 hukum di dalam statutes. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi. Kita tahu tadi dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mengenal God udah pasti tidak akan memelihara 10 hukum. Dan untuk tidak memelihara 10 hukum, itu karena mereka melanggar 10 hukum, dan 10 hukum yang dilanggar itu karena mereka tidak memelihara statutes dengan judgment. Hukum yang Kristus berikan kepada Musa. Yang bukan bayang-bayang, yang berlaku untuk selama-lamanya. Artinya, untuk melanggar 10 hukum ialah untuk melanggar statutes. Untuk melanggar statutes ialah untuk melanggar 10 hukum. Okay. Jadi kita bisa lihat, umat Tuhan akan dibinasakan karena nggak tahu cuma ada satu God, bukan dua, bukan tiga. Dan God itu Father. Dan juga mereka akan melanggar 10 hukum termasuk dia punya statutes. Artinya untuk tidak memelihara statutes, umat Tuhan akan dibinasakan. Di Ulangan 6 ayat 1 dikatakan, inilah semua perintah-perintahku, statutes dengan judgment, yang kamu perlu lakukan di tanah di mana kamu akan mendiaminya. Dan kalau bicara tentang tanah yang akan mereka diami, ini bukan hanya di kanan di dunia,
tapi ini di dunia baru. Inilah tanah yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa dan keturunannya, dan diulang kembali kepada Abraham dan seterusnya. Jadi kalau saya tidak melakukan atau tidak memelihara 10 hukum, statutes, dan adjustment, saya nggak bisa masuk tanah perjanjian yang akan diduduki oleh semua orang yang selamat, 144.000. Dan statutes ini ditulis di buku Musa. Dan karena statutes ini ditulis di buku Musa, bukan berarti bahwa ini nggak ada hubungannya dengan 10 hukum. Ini ditulis Musa untuk menguraikan dan menjelaskan 10 hukum, sehingga umat Tuhan tidak perlu melanggar 10 hukum. Tadi kita harus tahu, orang yang tanyakan kepada Tuhan Yesus, yang dia tanyakan adalah, apa daripada 10 hukum yang the greatest? Atau, kalau dibilang apa yang paling penting daripada 10 hukum, itu termasuk statutes. Artinya, kalau saya tidak memelihara 10 hukum dengan statutes, apa gunanya kalau saya tahu cuma ada satu God? Atau kalau saya nggak tahu ada satu God, cuma satu God yang adalah Father, udah pasti saya akan melanggar 10 hukum dan tolak dia punya statutes dengan judgment. Di Patriarchs and Prophets, halaman 311 dikatakan, umat Tuhan diingatkan kembali akan pentingnya untuk memelihara kekudusan hari Sabat. Ini 10 hukum. Ini 10 hukum. Dan untuk umat Tuhan nggak lupa untuk memelihara kekudusan hari Sabat, Tuhan, Kristus, melalui Musa, memberikan feast tahunan. Feast tahunan ini untuk umat Tuhan nggak lupa kekudusan hari Sabat. Feast tahunan ini diberikan agar umat Tuhan tidak melanggar 10 hukum. Jadi sekali lagi, yang the first atau the greatest dari semua commandment, dan commandment itu termasuk dia punya yearly feast, statutes, judgment, ialah untuk mengetahui cuma ada satu God. Jadi nggak cukup untuk tahu satu God, lalu saya menolak dia punya feast yang diberikan untuk saya tidak melanggar 10 hukum. Dan hukum-hukum ini, statutes dengan judgment ini, ditulis oleh Musa untuk mengilustrasikan 10 hukum dan untuk memelihara statutes dengan 10 hukum. Inilah syaratnya untuk tinggal di tanah perjanjian. Di Ulangan 6 ayat 2 dikatakan, peliharalah semua statutes dan perintah-perintahnya agar hari-harimu, hari kehidupanmu bisa diperpanjang selama-lamanya. Dan ayat 4, Ulangan 6 dikatakan, Jehovah God itu cuma satu Lord, satu. Artinya untuk memelihara statutes harus tahu ada satu God, Father, atau untuk benar-benar tahu cuma ada satu God, yaitu Father, harus pelihara statutes. 10 hukum kan? Dan ayat 6 dikatakan, ini perlu kamu simpan di dalam hati kamu, statutes. Kamu akan ajarkan ini kepada anak-anakmu, saking pentingnya. Waktu kamu bicarakan, waktu kamu duduk, waktu kamu berjalan, waktu kamu berbaring, waktu kamu bangkit dari tidurmu, kamu bicarakan ini. Artinya pentingnya bukan main. Kenapa pentingnya bukan main? Ayat 8 dikatakan, dan waktu kamu simpan dalam hati kamu dan kamu bicarakan ini, setiap saat dalam kehidupan kamu, kamu bicarakan ini, itu akan menjadi tanda di tangan kamu dan akan menjadi tanda di dahi kamu. Atau begitulah kamu dimeteraikan. Kamu dimeteraikan dengan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan mengetahui bahwa God itu cuma satu, yaitu Bapa. Anak bukan God, kita sudah belajar itu. Anak God dalam nature-nya, tapi anak bukan God personality-nya. Nah, bicara tentang meterai ini diperoleh kalau kita memelihara statutes, hukum Tuhan, dan mengetahui bahwa ada satu God. Di Wahyu 14 ayat 1 dikatakan, 144.000 yang berdiri di Bukit Sion memiliki nama Bapa di dahi mereka. Nama apa? Karakter. Karakter diungkapkan
di dalam hukum Tuhan, termasuk statutes. Artinya saya nggak bisa dimeteraikan kalau saya tolak feast, karena feast itu adalah bagian daripada statutes. Walaupun saya tahu cuma ada satu God, tapi apa gunanya pengetahuan itu kalau setan pun tahu cuma satu God, tapi dia melanggar 10 hukum. Untuk mengetahui bahwa God itu cuma satu sangat penting untuk seseorang dimeteraikan. Saya membaca dari Letter 80 tahun 1898 dikatakan, orang itu tidak diselamatkan kecuali dia memiliki meterai di dahinya. Dan untuk memiliki meterai ialah untuk memelihara 10 hukum, termasuk prinsip-prinsip daripada statute dan judgment, termasuk feast. Dan untuk dimeteraikan pun harus tahu ada satu God dan menurut hukumnya God itu. Nah, bicara tentang meterai, di Roma 4 ayat 11 dikatakan, Anda atau meterai itu orang yang menerima meterai adalah orang yang menerima righteousness melalui iman. Artinya nggak bisa saya terima righteousness atau karakter Tuhan. Righteousness adalah karakter Tuhan. Dan hanya orang yang memiliki karakter Tuhannya lah yang dimeteraikan. Artinya untuk saya dimeteraikan, saya harus memelihara hukum Tuhan dengan kuasa Tuhan tentu saja. Itu kuasa Tuhanlah yang hidup dalam saya. Dan saya terima itu melalui iman untuk dimeteraikan. Roma 14:23 dikatakan, apa saja yang saya lakukan bukan oleh iman, itu dosa. Pelanggaran hukum Tuhan adalah dosa. Artinya saya hanya bisa menurut hukum Tuhan kalau saya beriman. Dan hanya dengan imanlah saya bisa dimeteraikan. Kita tahu waktu Tuhan datang, di awan-awan nanti yang dia cari adalah orang yang beriman. Orang yang tidak berdosa. Orang yang memiliki righteousness yang dia terima melalui iman. Orang yang memelihara 10 hukum, memelihara feast sebagai prinsip daripada 10 hukum. Orang yang mengetahui cuma ada satu God, the Father. Dan Tuhan Yesus adalah Son of God, bukan God in personality, walaupun God in nature-nya. Dan yang Tuhan Yesus cari ialah orang-orang beriman di bumi. Artinya orang yang beriman di bumi adalah orang yang memelihara 10 hukum dengan dia punya prinsip-prinsip statutes dengan judgment. Orang-orang yang memiliki righteousness, orang-orang yang tahu cuma satu God, bukan dua, bukan tiga, artinya mereka tidak terima doktrin Trinitas, dan mereka berada di bumi. Dari mana kita tahu di bumi? Karena mereka dirubahkannya masih di bumi, bukan diangkat tanpa iman, tiba-tiba dirubahkan di awan-awan. Christ Object Lesson 69 katakan, Kristus sedang menunggu untuk dirinya diungkapkan di dalam gerejanya. Karakternya. Di saat karakter Kristus yang ditulis di dahi mereka, karena mereka memiliki iman, menerima righteousness, dan tahu cuma satu God, karakter Kristus dengan sempurna direproduce dalam gerejanya, baru dia datang untuk cari orang yang memiliki karakternya. Cari orang yang memiliki meterai di dahinya. Cari orang-orang yang memiliki karakter righteousness-nya. Cari orang-orang di bumi yang nggak percaya Trinitas. Dia akan datang itu di saat ada orang-orang yang melihara 10 hukum, prinsip-prinsip daripada hukum Musa, dan sembah one God, dan ajarkan cuma one God. Itulah yang dicari waktu Tuhan datang di awan-awan nanti. Dan kalau saya tidak demikian, bukan saya yang dicari. Semoga kita mengerti bahwa kita harus tahu bahwa cuma satu God, the Father. Dan anak God adalah Son of God. Dan kita tahu bahwa feast ini penting, karena itu adalah statutes yang menjelaskan 10 hukum agar tidak melanggar hari Sabat, dan hari Sabat itu tanda seal umat Tuhan. Semoga kita tidak semoga kita tidak kedapatan di dalam kelompok yang dibinasakan karena tidak memiliki pengetahuan ini.
Halo Gedi, bagaimana? Mantap, 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 mantap. Mantap, mantap, Ini mantap, mantap. Pak. singkat, padat, dan jelas, Det. Mantap. Semoga besok sudah di video. Kan ada tiga Yang kemarin belum ya, Det ya? Yang kemarin mungkin malam ini udah keluar. Oh iya. Itu bagus juga itu. Malam ini udah keluar. Ya. Oke. Masih ada waktu. Ada yang mau tanya-tanya sesuatu? Masih ada waktu. Kalau enggak kita tutup. Video itu video yang mana, Om? Kirim melalui Instagram. Telegram, Pak Maratur. Video yang mana maksudnya? Maratur? Iya, tulang. Iya, yang di grup itu. Oke. Makasih Win. Iya. Halo, Kak. Ya, bagaimana Mbak Dia? Ya, jadi tadi kan umat Tuhan itu dibinasakan, kan? Yang pertama adalah karena dia tidak memiliki pengetahuan akan God. Salah pencet kita. Betul. Bahwa God itu satu, oke. Yang kedua adalah karena dia tidak memelihara fish, gitu ya, Kak. Karena itu adalah sebagian dari statute adjustment. Iya, jadi kalau bilang karena dia nggak pelihara fish, supaya orang nggak shock, bilang karena dia nggak pelihara hukum Tuhan. Oh, saya pelihara hukum Tuhan. Gitu. Jadi sama itu ya. Kalau kamu nggak pelihara fish, sementara fish itu diberikan supaya kamu tidak melanggar 10 hukum, udah pasti melanggar 10 hukum hari Sabat. Kalau yang menjalankan hari Sabat itu kamu tolak. Mbak Dia? Oke, iya, Kak. Mantap. Oke? Boleh yang lain semua? Boleh. Boleh. Mantap, Sen. Oke lah, kalau kita saya bisa kerjain video lagi, oke? Iya. Kayaknya ada Ibu Dina ya, Det. Tadi ada halo gitu. Iya, halo. Halo Ibu Dina, bagaimana? Iya, jadi mau coba pemahaman Ibu Dina ini, Pak. Jadi seperti tadi Ibu dia bilang, kalau umat Tuhan itu dibinasakan karena tidak mengetahui hanya ada satu God, dan karena tidak mengetahui ada satu God dan tidak melakukan hukum Tuhan itu status and judgment, dan melanggar pula 10 hukum. Ya, dan sangat betul. Boleh. Hari Sabat. Karena hari Sabat itu adalah tanda materai Tuhan, iya kan? Begitu. Betul. Mantap. Nah, itu yang saya dapat. Enggak, mantap ini. Mantap. Oke, bagus. terima kasih. Ya, tentu saja masih banyak akan diuraikan lagi kan, tapi itu sudah mantap. Nanti nonton video ya. Saya sengaja jadi bikin yang pendek jadi bagaimana? Bahasa Indonesia lagi bagaimana? Oke, terima kasih. Betul, Dedi. Karena yang pendek-pendek ini putus ya? Enggak gini. Oh iya, maksudnya yang pendek ini istilahnya orang-orang luar kan nggak biasa kan, Det, untuk denger video yang panjang-panjang. Jadi memang clickbait lah gitu. Untuk pancingan. Artinya dia bilang orang dalam udah biasa yang panjang, no ya? Iya dong. Malah kalau iya, Pak. Ya, Gedi, kan. Ini padat singkat. Kalau orang dalam kan dia bilang, loh kok sudah mau bobo time gitu. Kalau orang luar nonton yang panjang, kapan bobo time-nya, betul? Iya. Ya, Det. Mantap lah. Anyway, nanti ada kuis. Nggak akan panjang soalnya saya akan bikin nggak panjang-panjang karena saya punya waktu di video terus, oke? Jadi nggak akan panjang-panjang. Oke, tapi akan ada kuis, oke? Berdasarkan pelajaran ini, karena kita belajar sama-sama kan. Ini knowledge of God, apa yang kalian tahu ya? Contoh pelajarannya gini. Contoh pertanyaan nomor 1 gini. Mudah-mudahan saya ingat tanyakan.
Umat Tuhan dibinasakan karena mereka nggak tahu bahwa Tuhan Yesus itu anak God. Betul? Betul. Ya. Mana gini? Salah. Satu One God. One God, Stan. Stan. Yes atau no, Stan? Salah atau No. benar? No. Gini? No, Gini, Dad. tunggu orang dulu. Oh gitu. Ayo Alvin. Yes. Ayo Alvin. Aku yes enggak? Aku juga yes, Kak. Yes, Oh yes. iya. Oh yes. Oke. Wah, Oke, Kak Stan, satu kita mau lagi. ketemu ya? Astaga. No. Coba ini coba doang Ice, coba tahu. Ibu kosan. Ini Ibu merah kosan. atau hijau ini? Ibu kosan. Salah diganti ya, Stan. Yes. Merah diganti. Yes. Oke. Yang jawab Saya no. yes, Kak. Oke, thank you. Alin. Yang Oh, jawab salah. no dapat password. Biru berarti. Password apa, Dad? Kak Stan hijau. Stan hijau bukan biru, Stan. Iya. Sekarang orang Manado. Aduh ya. Jawabannya no, bukan. Karena mereka tahu Son of God itu Son of God, walaupun dia God, jadi bukan itu knowledge-nya. Bagaimana? Iya. Oh. Jadi dapat password maksudnya, Dad? Hah? Kenapa? Dapat password apa maksudnya, Dad? Iya, kalau dapat hijau ya pasti dapat password lah, betul? Iya lagi ini, aduh. Oh, sorry. Oh, Kalau dapat hijau. biru dapat password lah, Stan, betul? Enggak, hijau. Aku kira Masuk list. Aku kira yang jawab benar tadi dapat password untuk masuk di BS tanpa kuis. Aku merasa rugi gitu deh. Itu udah double salah namanya. Ada 2 kesalahan itu. Iya. Kan nggak ikut kuis nggak enak, Dad. Oke, mantap lah kalau gitu ya. Jadi itu kayak gitulah model-model pertanyaannya, harus mikir-mikir dulu ya. Iya, pertanyaan diri kalau salah baca, Halo, salah Kak. jawaban. Mana Alin? Kak, aku mau tanya, Kak. Tadi kan dibilang, bisa lagi nggak ya, Kak? Bagi Jo, Alin, bagi Jo. Oke. Tadi dibilang tidak semua tahu bahwa satu God itu yaitu Bapa dan satu Anak itu Tuhan Yesus, itu termasuk yang dibilang umat Tuhan. Artinya walaupun sudah dibilang umat Tuhan, apakah enggak bisa tahu itu ya, Kak? Karena kan yang keluar dari Babylon tadi yang Kak bilang, Alin lupa bahwa umat Tuhan itu termasuk yang nominal ya, Alin, oke? Oh. Boleh? Oke. Iya, sudah, Kak. Udah jelas kalau itu kan, Alin? Iya, thank you. Oke, mantap. Oke, guys, sampai nanti ya. Sampai kita ketemu lagi nanti. Oke, boleh, San? See you later, everybody. Boleh. I'll see you later. Terima kasih saudara Randy. Berarti yang ke Mbak Nuning siapa mau berdoa, Mbak Nuning? Oh, sebentar. Alvin jawabin. Alvin. Oh, Alvin. Oke, Alvin. Mantap. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pagi ini Kau berikan lagi kehidupan melalui firman-Mu. Terima kasih atas waktu juga yang Kau izinkan bagi kami Tuhan dalam masa yang bukan krisis, untuk kami bisa terus memilih untuk bentuk apa yang perlu dibentuk berdasarkan pengetahuan yang benar akan firman. Dan kami akan peringatan Kau izinkan lagi bagi kami, untuk kami dalam kelimpahan menerima apa yang benar, dengan sukacita juga mau membagikan bagi yang lain. Terima kasih Tuhan, betul
betul karena tempat yang Kau berikan bagi kami berarti keselamatan kami. Bukan hanya dalam pengetahuan yang berlimpah, tapi dalam setiap kesempatan di mana kami bisa diperlihatkan kami punya kelemahan, kami punya permainan. Dengan firman-Mu, Engkau terus tegur. Begitu komplit wadah yang Kau berikan, sehingga kami Tuhan benar-benar suatu kebodohan. Hingga kami memilih bukan apa yang sesuai dengan Kau berikan bagi kami. Nah, terima kasih atas ingatan juga akan pengetahuan akan Engkau sebagai sesatunya Tuhan, Bapa kami, Bapa dari semua kami. Meminta kami untuk tidak hanya mengetahuinya, Kau sebagai Tuhan kami, tapi melihat bahwa seluruh hukum-Mu, seluruh satu saja jasmu adalah untuk kami punya kebaikan bagi kami, untuk kami dijauhkan dari pelanggaran akan roh yang Kau telah tetapkan sejak kekekalan. Biarlah kami ambil waktu pagi ini untuk lakukan yang perlu kami lakukan dalam menjaga tubuh-Mu, juga untuk bersiap-siap di bis nanti. Terima kasih karena Kamu mau bersabar dan terus memberikan kesempatan bagi kami, Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu. Kami mohonkan doa ini, Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, penebus kami dari dosa-dosa kami. Amin. Oke, Alvin, thank you. Thank you, Uncle. Oke, everybody. Alvin. Ketemu nanti. Thank you, Karen. Thank you, Vin. Oke, bye everybody. Oke, thank you guys. Mariska. Bye everybody. Ya, Matt, Bosya. Oke, bentar. Terima kasih semua. Oke, bye-bye. Terima kasih semua.